Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sahabat sekalian, di bulan suci Ramadan ini, ada satu peristiwa agung yang menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam, yaitu Nuzulul Quran. Peristiwa ini menandai awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang Nuzulul Quran, mulai dari pengertiannya, kapan terjadi, bagaimana proses turunnya, serta keutamaannya bagi kita sebagai umat Islam. Simak video ini sampai selesai, agar kita semakin memahami makna besar di balik turunnya kitab suci kita, Al-Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Secara bahasa, Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul yang berarti turun dan Al-Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Jadi, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Peristiwa ini bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga menjadi momen yang penuh berkah karena menandai awal dari penyampaian risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Kapan terjadi Nuzulul Quran? Peristiwa Nuzulul Quran terjadi pada malam 17 Ramadan, sekitar tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Momen ini terjadi di Gua Hira, sebuah tempat di Jabal Nur, dekat kota Makkah, tempat Nabi sering berhalwat atau menyendiri untuk bertafakur. Namun, perlu kita pahami bahwa Al-Quran tidak turun sekaligus dalam satu waktu, melainkan secara bertahap selama 23 tahun, yakni 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ada dua tahap utama dalam proses turunnya Al-Quran. Turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat Islam saat itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Proses turunnya wahyu pertama. Pada malam itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira seperti biasanya untuk bertafakur. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1:5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan dan kebingungan setelah menerima wahyu ini. Beliau segera pulang ke rumah dan meminta istrinya, Khadijah binti Khuwailid, untuk menyelimutinya. Setelah kejadian ini, wahyu berikutnya mulai turun secara bertahap selama 23 tahun hingga Al-Quran sempurna diturunkan. Keutamaan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran memiliki banyak keutamaan bagi umat Islam, di antaranya 1. Turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran terdapat aturan-aturan yang mengatur kehidupan dari berbagai aspek, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. 2 malam yang penuh keberkahan. Malam Nuzulul Quran terjadi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Selain itu, Al-Quran juga dikaitkan dengan Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 3. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda, membaca dan mengamalkan Al-Quran pada malam Nuzulul Quran memiliki pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. 4 waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada malam Nuzulul Quran, kita dianjurkan untuk banyak beribadah, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Karena malam ini adalah salah satu malam yang penuh rahmat dan ampunan. Bagaimana cara memperingati Nuzulul Quran? Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperingati Nuzulul Quran dengan meningkatkan ibadah, seperti membaca dan mengkaji Al-Quran lebih banyak dari biasanya, melakukan salat malam atau qiyamul lail, seperti salat tahajud dan witir, bersedekah dan berbuat kebaikan kepada sesama, memperbanyak doa dan zikir, memohon keberkahan dari Allah, merenungi makna Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat sekalian, Nuzulul Quran adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Ini bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk terus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari malam Nuzulul Quran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.